saya hormati, terima kasih atas kehadirannya kepada Coach Ibu Kristiana Widiawati, SPI MT. Terima kasih juga atas kehadirannya. Tidak lupa kepada mentor saya, Bapak Dr. Andes Marno, atas kehadirannya pada seminar rancangan aktualisasi saya pagi ini. Mohon izin untuk sebentar Mas Gosali, agak terganggu ada suara Niki. Mas Gosali itu pakai satu gadget saja, satu perangkat saja? Oke. Iya, atau handphonenya juga nyala kah? Kalau nyala tolong dimatikan. Dicoba nih suaranya apakah mantul lagi? Sudah Mas Gosali, bisa dilanjutkan, dipersilahkan. Mohon izin Bapak Ibu untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Saya share tidak. Selamat pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul penggunaan Google Classroom pada pembelajaran IPS kelas 7 SMP Negeri 2 Sambi, Kabupaten Boyolali. Saya dari kelompok 4, Angkatan 130, dengan Coach Ibu Kristiana Widiawati, SPI MT, dan mentor Bapak Dr. Andes Marno. Sekilas, nama saya Gozali Kodratullah. Saat ini bertugas di SMP Negeri 2 Sambi, Kabupaten Boyolali sebagai guru IPS. Gambaran umum organisasi mengenai SMP Negeri 2 Sambi yaitu memiliki visi, berkarakter, terampil, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. SMP 2 Sambi terletak di Jalan Raya Ampel Simo, Desa Trosobo, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Berikut struktur organisasi SMP Negeri 2 Sambi tahun 2021. Saat ini saya mendapat tugas tambahan selain sebagai guru IPS, juga merangkap sebagai wali kelas 7A dan sebagai standar pengelolaan. Kemudian role model yang saya jadikan dalam rancangan aktualisasi kali ini adalah Bapak Muhammad Ridwan Kamil, ST MUD. Beliau memiliki etika publik sangat unik dan menarik, serta berintegritas. Dan beliau memiliki banyak inovasi-inovasi yang ya mungkin sudah sering kita dengar. Beliau banyak mendengar menggunakan data berupa respon-respon dari masyarakat, kebutuhan masyarakat diolah oleh beliau untuk dijadikan sebuah inovasi penyelesaian isu-isu di dalam instansi yang beliau pimpin. Dan harapannya kali ini sebagai peserta saya juga ingin bisa mengikuti jejak beliau, yaitu mulai menggunakan data-data ataupun respon dari masyarakat untuk bisa meningkatkan pelayanan publik dengan menciptakan berbagai inovasi. Lanjut ke dalam identifikasi isu, ada 5 isu yang bisa saya temukan di SMP Negeri 2 Sambi. Pertama yaitu penggunaan model pembelajaran yang tidak melibatkan keaktifan peserta didik, terlebih di dalam pembelajaran daring kali ini. Yang kedua, belum maksimalnya penggunaan media pembelajaran oleh guru. Yang ketiga, belum digunakannya aplikasi manajemen kelas daring secara efektif dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, kurangnya inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, belum maksimalnya pemanfaatan perpustakaan di SMP Negeri 2 Sambi. Analisis kali ini menggunakan pembobotan skala Likert mulai dari 5 yang sangat penting hingga angka 1 yang kurang penting. Berikut tabel hasil analisis isunya. Jadi yang tertinggi dengan metode APKL dan metode ISG didapat peringkat pertama adalah belum digunakannya aplikasi manajemen kelas daring secara efektif dalam proses pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 2 Sambi. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran kurang melibatkan keaktifan peserta didik. Dan yang ketiga adalah
belum maksimalnya pemanfaatan perpustakaan di SMP. Lalu setelah itu saya ambil isu yang pertama, yaitu belum digunakannya aplikasi manajemen kelas daring secara efektif dalam proses pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan fishbone diagramnya, beberapa subnya mulai dari main, method, material, dan milionya itu saya ambil bahwa menggunakan aplikasi WhatsApp untuk semua kegiatan aktivitas pembelajaran tatap muka, mulai dari presensi, pembagian tugas, pengumpulan tugas, semua masih menggunakan aplikasi WhatsApp, sehingga diperlukan adanya aplikasi lain yang bisa mampu mengakomodasi semua manajemen untuk kelas daring secara efektif. Selain itu juga diperlukan aplikasi yang bisa memberikan penggunaan media yang lebih bervariasi kepada siswa, peserta didik. Dengan gagasan pemecahan isu yaitu belum digunakannya aplikasi manajemen kelas daring secara efektif, maka diambillah gagasannya yaitu berupa penggunaan Google Classroom pada pembelajaran IPS kelas 7 SMP Negeri 2 Sambi. Tahapan kegiatannya yang sudah saya susun, pertama adalah sosialisasi aplikasi Google Classroom. Karena di sekolah saya ini sejauh ini masih menggunakan aplikasi WhatsApp, sehingga siswa terutama yang berasal dari sekolah dasar belum pernah menggunakan aplikasi Google Classroom untuk pembelajaran. Untuk tahapannya mulai dari konsultasi kepada mentor terkait kegiatan sosialisasi, meminta masukan dari guru senior untuk pembuatan medianya, dan membuat media sosialisasinya. Dan nanti output pada tahapan pertama kali ini adalah tersusunnya media sosialisasi berupa modul dan video. Untuk modul kita gunakan ketika siswa tidak bisa mengakses video karena keterbatasan kuota, sehingga nanti siswa tetap bisa mendapatkan pendampingan terkait penggunaan aplikasi Google Classroom. Kemudian tahapan yang kedua yaitu membuat media pembelajaran berupa PowerPoint dan video untuk mata pelajaran IPS. Dikarenakan Google Classroom itu bisa memuat beragam media, mulai dari video, foto, gambar, bahkan media interaktif pun bisa, maka kali ini peserta akan menyematkan media PowerPoint dan video di dalam Classroom tersebut. Tahapannya konsultasi dengan mentor terkait media pembelajarannya, kemudian mencari referensi media pembelajaran yang akan dibuat, kemudian menyiapkan dan mengumpulkan bahan agar media yang dibuat akan semakin kaya dan bisa lebih efektif. Dan yang terakhir adalah membuat medianya tersebut. Adapun outputnya adalah media pembelajaran tersebut berupa PowerPoint dan video untuk pembelajaran IPS kelas 7. Tahap berikutnya yaitu tahap ketiga, yaitu menyusun perangkat pembelajaran IPS untuk kelas 7. Mulai dari menyiapkan rancangan perangkat, melakukan konsultasi kepada mentor dan guru senior untuk mendapatkan masukan terkait perangkat yang akan dibuat, kemudian membuat perangkat pembelajaran hasil konsultasi pada tahapan sebelumnya, dan yang terakhir meminta persetujuan kepala sekolah terhadap perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Output pada tahap ini adalah tersusunnya perangkat pembelajaran IPS kelas 7. Kemudian langkah berikutnya adalah menggunakan aplikasi Google Classroom dalam kegiatan pembelajaran. Setelah sebelumnya membuat materi pembelajaran, media, dan pembelajaran, kemudian saatnya memasukkan semua tersebut ke dalam aplikasi Google Classroom dan melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian memantau kehadiran peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu juga tetap melakukan pendampingan ketika ada peserta didik yang merasa kesulitan dalam mengoperasikan Google Classroom. Dalam kegiatan ini, outputnya adalah terciptanya atau terwujudnya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Sedangkan tahapan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Evaluasi kali ini ada dua. Pertama mengenai materi pembelajaran yang sudah disampaikan, dan yang kedua adalah angket kuesioner, bagaimana siswa merespon penggunaan aplikasi Google Classroom terkait dengan penggunaan aplikasi WhatsApp yang sebelumnya telah digunakan.
hasil tersebut akan digunakan untuk direkap, kemudian diserahkan kepada kepala sekolah untuk hasil dari hasil dari tahapan TAIA tersebut. Outputnya hasil evaluasi dan angket kuesioner dari peserta didik. Ini sekian, terima kasih. Sudah selesai presentasinya. Ya. Mohon kepada Bapak dan Bu Nana untuk memberi masukan. Ya, baik. Terima kasih Mas Ghazali untuk presentasinya. Pastinya di sana ada semangat yang luar biasa dari Mas Ghazali. Dan tentunya untuk lebih menyemangati Mas Ghazali, yang pertama kami mohon dari mentor, monggo Bapak Dr. Andes Marno. Dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu. Suaranya nggak saya dengar. Mohon izin Pak Marno, suara Bapak tidak bisa kami terima dengan baik. Mungkin kalau berdekatan dengan Mas Ghazali bisa geser. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Ibu Presiden Widyawati dan Bapak Budi Nugroho, kami sebagai kepala sekolah pada dasarnya sangat mendukung tes. Mohon izin suaranya hilang lagi Bapak Marno. Mas Ghazali, mungkin beliau bisa dibantu atau mungkin Pak Marno pindah dulu ke tempat Mas Ghazali. Yang satunya di-unmute. Bapak mohon izin untuk di-unmute. Nah, Ya. Nah, Bapak. Selamat pagi, Bu. Suka ngenjang Bapak. Ya. Terima kasih. Pada dasarnya saya sebagai Kepala SMP Negeri 2 Sambi sangat mendukung apa yang menjadi rencana dan program Bapak Ghazali, penemuan 5 isu yang telah dipaparkan tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa dilaksanakan, dikerjakan sesuai dengan programnya, sehingga anak didik di SMP Negeri 2 Sambi nanti akan bisa menerima apa yang menjadi harapan dari PJJ di SMP Negeri 2 Sambi ini. Kiranya itu Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Marno dan mohon bimbingan selanjutnya selama Mas Ghazali melaksanakan aktualisasi kurang lebih 30 hari ke depan. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Berikutnya kami mohon support yang luar biasa tentunya dari narasumber kita hari ini Bapak Dr. Andes Nugroho. Monggo Bapak dipersilahkan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati mentor kepala sekolah Pak Bapak Dr. Andes Marno. Matur nuwun rawuhnya Pak, dukungannya, supportnya dan persetujuannya. Yang saya hormati host Bu Ambar yang dengan setia menemani saya berdua, dengan yang saya hormati kolega saya Mbak Nana, Mbak Bapak. Dan yang saya banggakan, Bro Ghazali Kodratullah. Panggilanmu apa, Bro? Gos apa Ali? Panggilannya Ghazali, Pak. Ghazali. Oke. Beda dengan Gosila ya, Mas Ghazali ya. Ukurannya udah beda, Pak, ukurannya, Pak. Saya kurus, Pak. Oke, baik. Ya, jangan tegang-tegang amat gitu ya, enjoy-enjoy saja. Ini silaturahmi.
Baik, supaya kita semua nyaman, bahwa intinya saya kebetulan dihadirkan sebagai narasumber, dapat tugas sebagai narasumber. Nah, dengan penugasan itu, saya sebetulnya hanya satu poin, memastikan karsa, ide gagasan, dan karya, berarti naskah tertulis, itu nanti bisa dilaksanakan 1 bulan ke depan. Hanya memastikan itu. Caranya bagaimana? Mendengar statement dari mentor. Makanya tadi Pak Marno begitu mendukung dan kemudian akan membantu ini, oh luar biasa. Matur nuwun Pak Marno, dan nanti 1 bulan tetap dan seterusnya. Hanya dukungan, bantuan, dan binaannya. Yang kedua, bagaimana untuk memastikan ini adalah dari penjelasan yang sudah disampaikan dan kemudian dari naskah tertulisnya. Bagaimana sih karsa dan karya seorang guru muda Ghazali Qudratullah itu nanti 1 bulan akan jalan. Gitu bro, tugasin narasumber tuh enak. Mengdelok, yakin nggak gitu kan. Nah, dan itu sudah dibantu mentor, sudah dibantu coach, sudah mau tulis. Maka saya ingin memastikan, kamu yakin 1 bulan akan jalan kegiatan ini semua? Saya yakin, Pak. Oke, good. Lanang tenan iki. Terus yang melaksanakan kegiatan ini Mas Ghazali atau Mas siapa tadi satunya? Atau Mbak Anissa? Cinta eling-eling kok Anissa terus deh. Itu yang belum nikah itu ya, Pak ya? Iya. Nah, ono yang mudeng gitu. Istrimu udah berapa Mas Ghazali? Saya istri masih satu, Pak. Satu saja, Pak. Cukup. Oke, bagus. Oke, yang mau melaksanakan kegiatan ini siapa nanti? Saya, Pak. Tonane. Ya, harus saya lakukan, Pak. Sudah saya buat, maka harus saya lakukan, Pak. Oke, good. Saya percaya itu. Cuma karena sekarang kita sudah jadi pegawai negeri, gitu ya. Ingat agenda 1, Garuda di dadaku, harus dikawal, harus dilaksanakan, harus diamankan, maka PNS harus punya nilai dasar aneka. Kenapa? Karena memang PNS. Dan PNS itu fungsinya berdasarkan Undang-Undang ASN, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat pemersatu bangsa. Saya tidak bisa hadir di ruangan ini kalau saya tidak ditugasin. Tugasnya apa? Melihat 5 aspek untuk memastikan ini bisa jalan. Tugas Mas Ghazali apa? Sebagai guru di SMP 2 Sambi. Dasarnya apa? Surat keputusan. Tugasnya apa? Sebutin di situ. Lah di naskahmu itu tidak terlihat, bro. Gitu kan? Oke. Ya, ini udah terlihat Mas Ghazali? Ya, Sudah, betul Pak. ya. Oke, aku langsung nunjem aja supaya efektif. Nah, ini adalah aktualisasi dari agenda 3. Sebagai pelaksana kebijakan publik, maka kita mulai detik ini, Mas Ghazali adalah PNS. CPNS, bentar lagi PNS, tanggap PNS lah gitu ya. Nah, maka semua yang kita rasakan, yang kita pikir, yang kita katakan, yang kita perbuat, begitu bekerja, bersilaturahmi, berkarya, mengajar, menulis, harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, tadi tentang substantif saya tidak akan masuk, karena itu sudah diskusi panjang, peserta dengan coach, peserta dengan mentor, saya punya etika birokrasi, saya percaya itu. Isunya real di SMP 2, mentor tadi sudah sampaikan. Saya tidak akan masuk ke situ, kok isunya kok yang itu sih? Kok tahapan kegiatannya kok hanya kayak gitu sih? Eman-eman, gitu. Ada lagi yang lebih canggih? Enggak. Itu sudah yang didiskusikan dan itu sesuai dengan kondisinya, I trust you. Silahkan. Maka saya hanya masuk, kemudian berikutnya ke naskah. Bu Nana, Mbak Nana membimbing itu sudah dengan alur sistematika metode overall clear. Namun, untuk lebih sempurnanya, maka pertanyaannya tadi, apakah kegiatan ini dilaksanakan oleh peserta? Kamu jawab, yes. Kita lihat, apakah Saudara Ghazali sebagai peserta diklat yang melaksanakan tugas ini? Karena Bu Nana sudah nyuwun,
tolong tugas peserta disebutin supaya nanti bisa dilihat benar nggak sih tugasnya itu ada hubungannya dengan kegiatan. Saya sebagai narasumber ada penugasannya. Tugas saya ada 5 aspek penilaian. Pak Marno sebagai kepala sekolah ada penugasan dari kepala dinas. Tugasnya apa? Memimpin sekolah. Mas Gosali sebagai guru ada penugasan. Tugasnya apa? Nah, itu yang mau dilihat. Akhirnya Mas Gosali menjawab sesuai dengan Permen PAN 16/2009. Ini guru fungsional tentang fungsional guru se-Indonesia atau khusus untuk Mas Gosali? Satu Indonesia, Pak. Indonesia, oke. Oke, terus tak cari-cari gitu ya. Standar pengolahan. Duh, udah. Berarti kan nggak ada. Kesimpulannya apa coba menurut Mas Ghazali? Saya belum memuat tugas pokok kegiatan tentang pribadi saya, Pak, terkait dengan rancangan aktualisasinya. Nah, kalau itu tidak ditulis, kesimpulannya nopo? Absah nggak? Kesimpulannya berarti bukan saya yang melakukannya. Oke, good, pinter loh ya. Ngono loh bro, ya. Jadi menurut agenda 3, Betul, Pak. kita perbuat itu ada dasarnya. Kita nggak boleh lagi bahasa Inggrisnya ceblang-ceblung. Ya, kita bekerja dengan pemerintah. Ada aturan mainnya, ada dasar hukumnya. Maka nanti tolong dilengkapin aja. Nggak usah dihapus. Ya, buah-buah energi. Kecuali kalau sarapan atau paginya minum susu sapi Boyolali yang seger itu. Itu menu saya saben pagi gitu ya. Nah, tambahin aja. Berdasarkan keputusan kepala sekolah SMP Negeri 2 Sambi, tugas peserta adalah A, B, C, D. Nah, tugas narasumber sebetulnya melihat itu ada hubungannya enggak dengan tahapan kegiatan. Maka tadi di 5 aspek itu bagaimana sih korelasi relevansi dengan agenda 2, korelasi dan relevansi dengan agenda 3, terus bagaimana gagasannya, bagaimana tahapan rencananya dan komunikasi gitu. 5 aspek itu yang dilihat oleh narasumber. Jadi overall saya sudah clear, hanya di naskah tolong di istrimu ada berapa, Gus? 1, Pak. 1. Ciciwe lo ya. Ingat lo ya. Amin. Saya pernah jadi inspektur hampir 5 tahun. Kasus kepegawaian paling banyak di dunia pendidikan. Ya. Oke. Nah, role model. Mas Gosali, saya matur nuwun gitu. Kamu memang milenial benar gitu. Role model yang tampilkan ini idolamu apa role model? Ini role modelnya, Pak. Role model. Oke, berarti kamu benar-benar milenial karena beliau adalah salah satu dari 6 kepala daerah se-Indonesia yang diminati oleh milenial di samping Pak Ganjar Pranowo. Gitu ya. Nah, kalau itu role model, maka dalam naskah ini ada kisi-kisi tidak resmi, tapi itu disepakati oleh para WI, para coach, narasumber. Role model di sini adalah terkait dengan latsar. Beda dengan idola. Hari ini kamu menyantumkan Ridwan Kamil, Kang Emil ini. Ini kawan saya. Tahun 18 awal. Saya ke Bandung, diskusi tentang integritas dengan beliau. Waktu beliau masih wali kota. Ya. Pak Ganjar, beliau, kemudian Bogor, Bu Risma, itu tokoh-tokoh yang diminati anak muda. Bedain idola dan role model. Hari ini kamu nampilin, jangan-jangan nanti peserta berikutnya nampilin Pak Jokowi. Boleh? Terus jangan-jangan nanti peserta terakhir nampilin Edi Amin. Repot dong, gitu ya. Nah, maka dikaitkan dengan latsar ini, kisi-kisinya satu, bro. Adalah yang profesinya sama dengan peserta. Oke. Yang kedua, bisa kita teladani. Apa yang diteladani ada unsurnya aneka. Tidak hanya integritasnya, tapi aneka. Jabaran dari aneka. Terus yang ketiga, dia masih hidup. Satu profesi, ada yang diteladani aneka, masih hidup.
Ya. Dan nggak usah jauh-jauh. Jangan nanti Menteri Pak Nadiem bercantumi, gitu kan? Nah, yang dekat-dekat aja Boyolali itu banyak tokoh pendidikan. Dan saya mengenal semua, termasuk yang sudah. Ya, saya mengenal semua, itu banyak tokoh pendidikan di situ. Terus yang berikutnya adalah yang penting bukan narasumber, bukan coach, dan bukan mentor. Mohon maaf Pak Marno, untuk objektivitas. Karena nanti kalau narasumber cantumin nilaiku langsung 100 nanti. Kan begitu. Nah, nanti kalau Pak Marno jadi role model nanti nilainya langsung 100 gitu kan. Nah, di luar kami bertiga. Itu ya Mas Ghazali. Nah, kemudian di timeline gitu ya. Di tahapan rencana kegiatan tidak salah Mas Ghazali ojo koyo meh ditalak satu gitu toh, enjoy aja bro ya. Kamu masuk ruang seminar itu sudah lulus. Karena apa? Karena coach sudah setuju, berarti sudah memenuhi standar, berarti kamu sudah lulus. Sebelum kita ketemu ini kamu sudah dimasukkan ruang seminar oleh coach, itu sudah lulus, sudah setujui kok. Hari ini tinggal saya mau nambah level. Kalau lulus dengan standar minimal mau saya naikin level 3 atau level 4 gitu loh. Nggak mungkin, ya nggak tahu yang lain. Tapi kalau saya tidak mungkin akan menjatuhkan peserta nol. Saya juga pendidik gitu ya. Nah, maka jangan kayak wajah talak satu gitu, toh wajah kayak ketemu orang yang cantik gitu loh, ketemu istri gitu loh, sing energik gitu ya. Nah, mana tadi sih ya timelinenya? Halo. Oke. Ya. Menggunakan aplikasi poin 4 contoh aja. Google Classroom. Tentang tahapan kegiatan, tentang metode media yang mau kamu silahkan ya. Silahkan. Pertanyaan saya tadi, apakah bisa dilaksanakan? Bisa, yakin. Oke, tentu itu sudah mempertimbangkan sarana dimiliki sekolah dan kemudian kegemaran dari anak-anak SMP era kini. Itu di situ ada cucu saya kelas 3 SD. Itu kalau Zoom sama gurunya, itu gak diperhatiin. Karena gurunya kalah kreatif mbak muridnya. Ya. Muridnya gimana? Karena dia juga nge-link ke media yang lain. Sama-sama mata pelajarannya dia cari tutorial yang lain. Dan itu lebih menarik karena ada gambarnya, ada lagunya. Nah, jangan guru nanti kalah kreatif. Maka di sini yang mau saya maksudkan, foto dan dokumen itu bukan bukti. Kamu menggunakan aplikasi terus bawa foto, bukti. Ini sudah dilaksanakan, enggak. Foto dan dokumen, foto itu hanya kelengkapan dokumen. Saya ambil contoh. Pak Marno, selaku kepala sekolah, nugasin Pak Ghazali, misalnya paling gampang dah, yang dekat dengan guru, ke toko buku. Tolong beli buku deh, buku aplikasi, teknologi informasi. Beli 10, kasih duit. Kamu ke toko buku, beli 10. Kamu foto. Terus foto itu diserahkan pada Pak Marno. Ini Pak buktinya saya beli. Pak Marno mungkin yakin, percaya. Begitu dengan inspektorat. Mana buktinya foto? Enggak kanggo. Buktinya adalah kwitansi. Paham ya Mas Ghazali? Nah tolong terjemahkan. Silahkan disesuaikan. Tapi sekali lagi tolong wajah ketemu dengan orang yang kau senangi. Happy. Jangan kayak talak satu gitu. Ya moh, guru muda ya, harus energik, bro. Ya, kamu masuk ini sudah lulus, masuk ruangan ini tadi sudah lulus. Tinggal saya menambah levelnya aja. Good luck, sukses selalu. Jadilah guru dengan hatimu. Jangan jadi tukang guru. Apa itu Pak Kunto? Tanya Pak Marno. Semua kepala sekolah paham itu. Ya, nanti di luar ini tunggu tidak tahu ceritanya. Baik, matur nuwun, saya kembalikan pada Gus, pada Bu Nana. Mohon maaf, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bro ya. Baik, matur nuwun Bapak, support yang luar biasa dan tentunya di dalamnya itu Mas terkandung makna yang luar biasa. Itu yang
mesti Mas Gosali pahami, Mas Gosali pedomani. Terkait dengan penulisan, nanti silakan disesuaikan dengan arahan dan masukan dari beliau. Dari saya sebagai coach, tata tulis ya. Jadi kalau bahasa serapan silahkan dimiring pakai italik. Ya, seperti yang saya pesankan saat coaching, itu saja. Dan tetap semangat Mas Gosali, semuanya berproses. Dengan demikian usai sudah seminar atas nama Gosali Kodratullah, dan matur nuwun atas kehadiran dan support yang diberikan oleh narasumber Bapak Kunto dan juga mentor Bapak Marno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ambar, saya kembalikan ke panjenengan. Sukses Mas Gosali. Nggih, Mas Sandik. Matur suwun Pak Kunto kali Bu. Ya, Mas Gosali. Nggih. Nggih Bu Ambar, matur nuwun sangat supportnya dari teman-teman di KPPD Kabupaten Boyolali. Mas Handik Masturi. Nggih. Sampun ini, sareng. Ya, Bu. Nggih, matur nuwun Bu Ambar supportnya yang luar biasa dan tiada henti tentunya menemani kami sejak pagi. Izin untuk mulai Bapak Kunto dan juga Bapak Usman. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya yang kami hormati narasumber dalam seminar rancangan aktualisasi hari ini. Guru saya, senior saya, Bapak Dr. Andes Kunto, dan juga mentor yang kami hormati, Bapak Usman SPD, dan tentunya yang saya banggakan, Mas Handik Masturi, SPDI, yang hari ini akan mempresentasikan rancangan aktualisasi dan habituasinya dengan judul Penerapan Nilai-Nilai Islami dalam Upaya Pembentukan Iman dan Takwa Siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Kelakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Waktu Mas Handik 15 menit maksimal, kemudian selanjutnya kami mohon support dari mentor selama 5 menit, disusul kemudian support dari narasumber. Untuk itu, Mas Handik, silakan langsung dipresentasikan aktualisasi yang sudah dirancang. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kunto Nugroho HPMSI selaku penguji sekaligus narasumber. Yang terhormat Ibu Kristiana Widiawati SPIMT selaku coach dan juga sebagai moderator. Dan yang terhormat Bapak Usman SPD selaku mentor. Dan juga Ibu host yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Handik Masturi. Saya OPD saya di SD Negeri 1 Kelakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan memaparkan, mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Islami dalam Upaya Pembentukan Iman dan Takwa Siswa kelas 5 SDN Negeri 1 Kelakah. Kepada Bapak Ibu mohon izin untuk
share screen. Bapak dan Ibu, Bapak penguji, Bapak mentor, dan juga Ibu host. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul tadi, yaitu penerapan nilai-nilai Islami dalam upaya pembentukan iman dan takwa di SD Negeri 1 Klakah, Kecamatan Solo, Kabupaten Boyolali. Ya, di sini yaitu sedikit tentang biodata saya. Nama saya Handik Masturi, saya guru agama Islam di SD Negeri 1 Klakah dengan kontak dan juga email yang sudah terlampir di layar. Di OPD saya, yaitu SD Negeri 1 Klakah, itu ada visi, misi, dan juga nilai organisasi. Visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, bertakwa, cerdas, terampil, berprestasi, dan berbudi pekerti luhur. Kemudian misinya, 1. Menanamkan keyakinan melalui pengalaman agama. 2. Menanamkan sikap religius dan toleransi. 3. Optimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. 4. Mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Yang kelima yaitu meningkatkan pelayanan pembelajaran secara tertib, disiplin, dan bermutu. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antara sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang ketujuh, visi yang ketujuh yaitu membentuk siswa yang berkepribadian dan berkarakter mulia. Yang kedelapan, menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar masyarakat dan nusa bangsa. Kemudian mengacu dari nilai organisasi budaya kerja pemerintah daerah Boyolali, yaitu yang pertama profesional, yang kedua akuntabel, yang nomor 3 disiplin, nomor 4 integritas. Kemudian saya di OPD saya memiliki tugas pokok sebagai guru mapel atau guru agama Islam, yaitu yang pertama sebagai penyelenggaraan penyelenggara administrasi mata pelajaran. Yang kedua, pengajaran sesuai kualifikasi akademik. Yang ketiga, pencatatan hasil belajar atau nilai peserta didik. Yang keempat, pengisian dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar. Kemudian di SD saya, di OPD saya juga ada tugas tambahan, yaitu sebagai pembina keagamaan dan MAPSI di SD Negeri 1 Klakah dengan nomor SK 421.1-04-4.1.27/2021. Kemudian di sini role model saya yaitu beliau Ibu Dr. Anda Ratnawati, yaitu guru agama Islam di SMP Negeri 3 Cepogo. Perilaku yang dapat kami tiru atau contoh atau teladani yaitu yang nomor 1, dari segi kepemimpinan bisa memberi contoh kepada orang lain, karena pada setiap kegiatan sekolah beliau selalu menjunjung tinggi kedisiplinan. Itu kami menerapkan nilai aneka yaitu akuntabilitas. Yang kedua, dalam kesehariannya beliau sangat taat beribadah. Beliau juga merupakan pelatih anak-anak dalam melaksanakan tugas saat upacara bendera pada hari Senin. Itu di sini ada nilai nasionalisme. Yang ketiga, di mata anak-anak beliau adalah sosok yang ramah, penyabar, penyayang, dan mampu membuat anak-anak merasa nyaman saat pembelajaran berlangsung. Beliau juga memiliki sikap sopan dan santun terhadap semua orang. Di sini ada nilai etika publik. Nomor 4, sebagai guru agama Islam, merupakan guru yang inovatif karena selalu berinovasi mengembangkan dirinya dengan membuat alat-alat peraga yang menarik dan mengikuti seminar-seminar nasional. Di sini ada nilai komitmen mutu. Kemudian tugas tambahan beliau di sekolah di SMP Negeri 3 Cepogo ada sebagai bendahara BOS. Beliau mengerjakan dengan teliti, jujur, dan tanggung jawab. Kemudian masuk di identifikasi isu, yaitu di isu-isu yang teridentifikasi di SD Negeri 1 Klakah, yaitu nomor 1, kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran di SDN 1 Klakah. Nomor 2, kurang optimalnya penerapan nilai-nilai Islami di SDN Negeri 1 Klakah. Yang ketiga, kurang optimalnya pemanfaatan perpustakaan di SD Negeri 1 Klakah. Yang nomor 4,
kurangnya penanaman penerapan disiplin pada siswa di SD Negeri 1 Kelakah. Kemudian yang nomor 5 yaitu kurang optimalnya program kebersihan di SD Negeri 1 Kelakah. Maaf, ada gangguan untuk kamera saya. Baik, untuk yang selanjutnya, dari analisis isu di SDN Negeri 1 Kelakah yang sudah disajikan melalui tabel analisis APKL dan USG, di sini terdapat atau sudah dapat kesimpulan yaitu untuk APKL yang menempati ranking 1 yaitu kurang optimalnya penerapan nilai-nilai Islami di SD Negeri 1 Kelakah dengan nilai APKL 18 dan juga kriteria USG 14. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyebab isu. Kami menampilkan diagnose menggunakan diagram fishbone, yaitu untuk peran guru kelas dalam penanaman nilai Islam masih rendah. Kemudian yang kedua, kurangnya tenaga pendidik agama Islam. Yang ketiga, minat baca siswa masih rendah. Di material, yaitu belum tersedianya kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, kemudian belum tersedianya program-program keagamaan, kemudian belum tersedianya kartu hafalan kegiatan keagamaan. Kemudian di milieu, yaitu terbatasnya kegiatan keagamaan di masa pandemi, kurangnya koordinasi di antara guru dan siswa. Kemudian di metodenya, rendahnya minat siswa dalam memaksimalkan fasilitas musola. Kemudian yang kedua, belum ada standar operasional khusus untuk optimalisasi penanaman nilai-nilai Islam. Kemudian dampak jika isu tidak diselesaikan, itu nomor 1, pembentukan karakter siswa akan terhambat. Nomor 2, pemahaman terhadap nilai-nilai religiusitas akan sangat rendah. Nomor 3, pembelajaran menjadi monoton dan tidak menarik. Nomor 4, siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang nomor 5, hasil pembelajaran menjadi rendah. Kemudian gagasan pemecahan isu. Selanjutnya akan dilaksanakan 5 kegiatan, yaitu nomor 1, mengidentifikasi kemampuan siswa dalam menerapkan nilai-nilai Islami. Kegiatan nomor 2, yaitu menyiapkan materi bacaan Asmaul Husna dan bacaan surat-surat pendek. Yang nomor 3, mengajarkan pembiasaan membaca Asmaul Husna kepada siswa dan juga hafalan surat-surat pendek. Yang nomor 4, yaitu mengajak siswa melaksanakan tadarus bersama sebelum dimulainya pelajaran agama Islam. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi program-program kegiatan. Dan rencana kegiatan yaitu tadi sama, yaitu mengidentifikasi kemampuan siswa dalam menerapkan nilai Islami. Kegiatan 2, menyiapkan materi bacaan Asmaul Husna dan bacaan surat-surat pendek. Kegiatan nomor 3, mengajarkan pembiasaan membaca Asmaul Husna dan hafalan surat-surat pendek. Kegiatan nomor 4, mengajak siswa melaksanakan tadarus bersama sebelum dimulainya pelajaran agama Islam. Kemudian kegiatan yang nomor 5 yaitu monitoring dan evaluasi program-program kegiatan. Kemudian di tahapan kegiatan 1, yaitu pertama konsultasi dengan mentor. Dengan output nanti akan mendapatkan izin dari mentor, izin dan juga arahan dari mentor atau kepala sekolah. Di sini saya menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu etika publik, yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian yang selanjutnya itu membuat form angket untuk mengidentifikasi siswa dengan output yaitu adanya bukti fisik kegiatan identifikasi terhadap siswa, dan di sini kami menerapkan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, yaitu berupa kejelasan. Kemudian yang tahapan ketiga, menganalisis hasil identifikasi dengan output adanya tindak lanjut hasil analisis, dan di sini kami menerapkan nilai dasar PNS yaitu komitmen mutu, yaitu layanan sepenuh hati.
Kemudian kegiatan kedua yaitu menyiapkan materi bacaan Asmaul Husna dan bacaan surat-surat pendek. Untuk tahapan kegiatannya yang pertama nomor 1 yaitu melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah dengan output mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian nilai dasar yang kami terapkan yaitu sikap Ya, mohon tanggung izin jawab waktunya itu. tinggal 5 menit Mas Handik. Oh, baik, untuk selanjutnya kegiatan nomor 3 yaitu mengajarkan pembiasaan pembacaan Asmaul Husna dan surat-surat pendek. Tahapan kegiatan kami yaitu membimbing siswa untuk membaca Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, penugasan siswa untuk menghafal dan juga membaca. Kemudian yang ketiga, melaksanakan monitoring. Outputnya yaitu siswa mampu membaca. Terus kemudian yang kedua, siswa melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah keberlanjutan kegiatan program. Nilai dasar PNS yang kami terapkan di sini adalah akuntabilitas, yaitu jelas dan tanggung jawab, kemudian komitmen mutu, yaitu inovatif. Kegiatan yang nomor 4 yaitu mengajak siswa melaksanakan tadarus bersama. Tahapan kegiatannya yaitu konsultasi dengan mentor. Kemudian nomor 2 menyuruh siswa untuk membawa juz amma dari rumah. Yang ketiga, siswa melaksanakan tadarus dengan output mendapatkan izin dan arahan dari kepala sekolah. Nomor 2, semua siswa memegang juz amma. Yang ketiga, siswa mampu membaca juz amma dengan baik. Nilai dasar yang kami terapkan yaitu etika publik, anti korupsi, yaitu mandiri, komitmen yaitu membimbing siswa dengan sepenuh hati. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu ada monitoring dan evaluasi program-program kegiatan, yaitu dengan tahapan kegiatan yaitu kepala sekolah memonitoring dengan observasi secara langsung. Yang nomor 2 melaksanakan evaluasi bersama kepala sekolah. Yang nomor 3 melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Outputnya adalah adanya saran dan masukan dari kepala sekolah. 2 terlaksananya kegiatan evaluasi. Kemudian yang ketiga, program kegiatan yang sudah disempurnakan. Aneka yang nilai dasar PNS yang kami terapkan di sini yaitu nasionalisme, akuntabilitas, dan komitmen mutu. Kemudian berikut jadwal terlampir yaitu mulai dari tanggal 1 September sampai berakhir pada tanggal 10 Oktober selesainya pembuatan laporan aktualisasi. Demikian Bapak Ibu semuanya, pemaparan rancangan aktualisasi yang telah kami buat. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan kami harapkan kepada Bapak penguji, Ibu Coach, dan juga Bapak mentor untuk memberikan masukannya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Handik, kelihatannya posisinya kok tidak enak ya. Coba mungkin laptopnya agak diposisikan. Halo Bu. Ya biar menggunakan kamera tambahan. Oh. Iya. Karena ya laptopnya tadi kameranya error. Oh ya sudah. Oke, kalau begitu ya. Iya. Terima kasih. Mohon maaf ya. Iya Bu. Ya biar maksudnya kelihatan posisinya enak begitu. Iya. Baik. Berikutnya kami mohon support yang pertama dari mentor, monggo Bapak Usman SPD, dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Bapak, bisa di stop share dulu Mas Andi. Oh iya Pak, iya Bu. Yang terhormat Bapak Kunto Nugroho selaku narasumber. Yang kami hormati Ibu Kristiana Widiawati SPI selaku coach, dan yang terhormat peserta selaku yang diuji Bapak Handik. Saya sebagai kepala sekolah setuju dan mendukung rancangan aktualisasi Pak Handik, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Islami dalam upaya pembentukan iman dan takwa siswa kelas 5D SDN 1 Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Selain itu, penerapan nilai-nilai Islami yang mendalam masih sangat kami butuhkan di sekolah kami. Dengan harapan semoga tertanam dengan baik akhlak dan karakter Islami pada para siswa dan siswi di sekolah kami. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Handik diberi kemudahan
dan kelancaran, serta dapat bermanfaat untuk para siswa dan siswi SDN 1 Kelakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Tetap semangat, Pak Andik. Saya kira demikian tanggapan kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mbak Nana. Halo. Mbak Nana. Ya, sampun Mbak. Iya, sampun. Nggih. Matur nuwun Pak Usman dan tentunya support yang beliau berikan menyemangati Mas Handik. Mohon bimbingan selanjutnya saat aktualisasi 30 hari ke depan untuk Mas Handik melaksanakan rancangannya. Ngaten Bapak. Berikutnya kami mohon dari narasumber, monggo Bapak Dr. Andes Punton Nugroho HPMSI, dipersilahkan Bapak. Oke, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya aturkan rasa hormat kepada mentor, kepada kepala sekolah Pak Usman, Sarjana Pendidikan yang sudah hadir. Matur nuwun dukungannya dan testimoninya. Itu yang paling penting bagi saya sebagai narasumber. Dan yang saya hormati host Bu Ambar, dan juga tentu yang tidak lepas dari hal ini adalah kolega saya Coach Bu Kristiana Nana, dan yang saya banggakan Bro Handik Masturi. Bro, panggilanmu apa Bro? Handik Pak. Handik. Oke, Bro. Jadi tugas saya sebagai narasumber tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Usman itu memastikan rancangan aksi ini satu sudah diketahui dan disetujui oleh mentor. Kenapa? Karena isunya real, aktual, faktual di sekolah. Tadi sudah disampaikan oleh beliau. Yang kedua, sudah dipresentasikan, dan lebih penting yang ketiga adalah ada naskah tertulisnya. Kenapa? Ini untuk keterbukaan akuntabilitas kinerja saya sebagai narasumber. Ada 5 hal yang mau dilihat oleh seorang narasumber untuk memberikan kepastian bahwa rancangan aksi ini nanti silahkan dilanjut gitu. Yang pertama dan yang kedua dilihat relevansi, korelasi relevansi dengan agenda 2 dan agenda 3. So dilihat gagasan, karsanya, idenya, dilihat tahapannya di tabel milestone itu, tabel timeline atau schedule. Kemudian komunikasi. Nah, dari 5 hal itu tadi sudah saya sampaikan, saya punya kisi-kisi karena saya sudah ngajar itu sejak tahun 86. Sudah dideklat, saya pernah jadi dosen di Undip dan instruktur di mana-mana gitu ya, termasuk di PT Telkom, termasuk juga KPK. Jadi saya sangat menghargai etika profesi. Domain, konten, isu, tahapan isu yang didapat oleh Mas Handik itu ada di sekolah, sudah diyakini oleh mentor, didiskusikan dengan coach clear. Kok itu isunya? Kalau nanti saya soal, bisa berkembang, maka ada seminar 3, seminar 4, nanti nggak rampung-rampung gitu kan. Iya Pak. Saya cuma percaya dengan mentor dan sudah dibimbing oleh coach untuk membukakan mindset-nya, dibuatkan alur, ngalir lewat sistematika metodologi. Isu dicari, diidentifikasi, kemudian ditapis dengan APKL, kemudian disaring prioritasnya dengan USG, laki apa perempuan, gitu kan. Kemudian dilihat sebabnya, fishbone, dampaknya kayak apa. Kemudian ditentukan tahapan clear. Dari sisi metodologi rampung, kamu masuk ruang seminar ini oleh coach sebetulnya sudah dinyatakan lulus. 5 aspek itu masing-masing ada 4 level nilai. Kalau komplit dengan data dan sebagainya itu level 4. Kalau nggak ada apa-apanya level 1. Ya mau cerita tapi nggak ada apa-apanya. Di 5 aspek itu.
Nah, oleh Bu Nana itu sudah dibuat standar minimal masuk ruang seminar itu udah lulus. Ya. Nah, tinggal tugas saya menaikkan level itu, kalau bisa ke tingkat maksimumnya level 4. Nah, terkait dengan itu, selamat Mas Andik. Jadi saya tidak Ya, akan Pak. soal kok itu tahapan kegiatan yang saya soal cuma satu. Ini nanti yang melaksanakan Mas Handik atau Mbak Anissa. Ya, saya sendiri, Pak. Oh, tenane. Benar. Betul, Pak. Oke. Nah, Mas Handik yang melaksanakan. Program ini, diklat ini adalah memberikan sugesti. Agenda 1, Garuda di dadaku. ASN, PNS, bro, semua CIS, laksanakan itu. Garuda di dadamu, di pikiranmu, di statementmu, di perilaku. Dikasih modal aneka. Agenda 2. Kenapa? Karena kita PNS di agenda 3. Kenapa? Di agenda 3 kita pelayan publik. Kenapa? Karena kita pelaksana kebijakan publik. Nah, dasar-dasar hukum dan kita perekat pemersatu bangsa. Dengan dasar-dasar hukum itu kita tidak bisa lagi hari ini dan seterusnya Mas Andi sudah jadi PNS. Seneng nggak? Jadi PNS seneng nggak? Iya, Pak. Nah, karena jadi PNS itu angel loh, ribet loh. Karena semua yang dia rasakan, dia pikir, kemudian dia katakan, dia perbuat, harus ada dasarnya. Harus ada ketentuan yang dirujuk. Enggak lagi jeblang-jeblung. Menurut hemat saya, menurut perasaanku bener loh kayak enggak lagi. Menurut aturan. Termasuk kita berkarya, termasuk kita berkinerja, termasuk kita menulis, harus ada dasar hukumnya. Nah, terkait dengan itu, 5 aspek sudah saya sampaikan, maka kemudian tugas ini nanti kegiatan ini akan dilaksanakan sama Mas Anding Dayo ya, gitu ya. Nah, kalau ada dasar hukumnya, maka kegiatan itu jadi sah. Nanti saya sampaikan alasan kenapa kok saya selalu menyoal ini, gitu ya. Oke, tugas peserta. Bu Nana selaku coach itu sudah sudah mengarahkan bahwa di samping organisasi, kemudian visi misi, budaya, nilai organisasi, ada struktur dan tugas peserta. Kenapa? Mau dilihat intinya. Isunya benar nggak sih di sekolah itu? Sesuai nggak sih dengan visi misi? Benar nggak sih peserta itu ada di sekolah itu, bagian dari sekolah itu? Oh iya ada di struktur. Strukturnya ada dasar hukumnya enggak, gitu kan? Ini visi misinya ada dasar hukumnya enggak? Nah, benar enggak setelah di struktur ini tugas peserta, dilihat dari tugas peserta. Nah, maka kemudian coach bimbing. Nah, tugas dan fungsi organisasi, oh struktur organisasinya keren, bagus. Ya, tugas peserta. Tadi Mas Andik bilang ada yang melaksanakan ini peserta. Saya Pak Kunto gitu. Betul gitu ya? Iya, Pak. Yuk kita cek. Tugas peserta di sini Mas Andik mengambil dari Permenpan. Ini tugas fungsional guru se-Indonesia apa tugasnya Mas Andik? Satu Indonesia, Pak. Se-Indonesia. Iya. Itu aku loh ya sih ngomong gini ya. Terus yang kedua, Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen. Ya. Ini dua produk ketentuan produk dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi produk dari reformasi nasional. Ini tentang guru dan dosen ini, undang-undang ini tentang guru se-Indonesia, apa guru hanya terkait dengan Mas Andik? Satu Indonesia, Pak. Oke. Berarti yang ini guru se-Indonesia, yang di atasnya tentang fungsional guru se-Indonesia. Betul ya? Iya. Ya. Aku tak ngetut ke alur pikirmu gitu ya. Nah, terus tugas peserta di SD 1 Kelakah ini nggak ada. Habis ini langsung role model. Kesimpulannya nopo menurut Mas Andik? Karya ini. Yang melaksanakan Mas Andik atau guru se-Indonesia? Iya, Pak. Paham ya?
Iya, nggih, Pak, nggih. Pangane Mas, tadi di Nggih. teman-teman yang lain juga saya sampaikan. Pak Usman selaku kepala sekolah merintahkan ke Mas Andik, beli itu buku pelajaran agama di toko buku. Beli 30, murid kita 30. Kamu dikasih duit, belanjalah kamu. Ya. Kemudian setelah belanja, kamu kembali. Ini Pak, sudah saya belikan. Ini buktinya, mau kasih foto. Itu bukti dari kegiatanmu beli buku atau itu kelengkapan bukti kegiatanmu beli buku. Kelengkapan bukti, Pak. Oke, kelengkapan. Nah, kalau ini tugas peserta tidak dicantumkan, maka karya yang bagus ini, saya tidak menyoal tahapan kegiatannya, itu menjadi tidak absah. Maka, ojo koyo talak siji ngono to, Mas Andik. Istrinya sudah berapa, Mas? Cukup satu, Pak. Oke. Nah, dulu waktu dengan istri kan ijab kabul, buktinya kan ada buku nikah, gitu kan? Di situ dicantumin tugas dan kewajiban suami, tugas dan kewajiban istri, betul ya? Betul, Pak. Nggih. Nah, di sini tugasmu, kewajibanmu di sekolah ini apa? Kalau itu buku nikah, di sini SK kepala sekolah atau Nggih. kepala Nggih. UPTD. Silahkan apapun, yang penting ada satu klausul, nggak usah dihapus yang tadi, Permenpan Ya. sama undang-undang, Ya, Pak. ditambahkan saja. Tugas peserta berdasarkan keputusan kepala sekolah, misalnya nomor sekian tahun sekian adalah A, B, C, D, supaya saya narasumber dan nanti di seminar berikutnya kalau saya jadi narasumber lagi atau pengganti saya itu bisa melihat relevansinya tugasmu dengan kegiatanmu, gitu. Paham ya, Mas? Nggih, Pak. Nggih. Terus role model sudah oke, terus tadi cerita tentang beli buku, maka kemudian kalau foto bukan jadi bukti, Mas Andi sudah menyimpulkan, maka di sini ya nanti sudah benar, tapi tolong yang foto-foto itu diturunkan, misalnya ini nomor 2, nomor 3, mengajarkan pembiasaan membaca Asmaul Husna dan tidak hafalan surat-surat pendek, ya. Iya, Pak. Terus rencana buktinya nanti foto. Kemudian yang kedua salinan kartu hafalan. 3 foto. Nah, foto ini bukti apa kelengkapan bukti? Iya, baru kelengkapan bukti, Pak. Oke. Jangan sih ngomong lah ya. Kelengkapan berarti kan urutannya paling bawah. Gitu ya. Disesuaikan saja, jangan sampai ini nanti disoal. Saya mempersoalkan kenapa dasar hukum, karena nanti di seminar kedua terakhir itu yang ditanyakan cuma 3 hal. Rencana aksi ini, kamu yakin bisa dilaksanakan? Mas Andi? Insya Allah yakin, Pak. Ini yang nanti ditanyakan di aspek pertama seminar kedua. Rancangan bisa dilaksanakan enggak? Hasilnya bagaimana? Yang kedua, mau dilihat manfaatnya. Nanti di seminar kedua, dan kemudian baru dilihat komunikasinya. Maka tadi daerah-daerah teman-teman yang blank, itu hari ini kamu kesulitan kamera, nanti ke depan harus bisa lebih prepare lagi. Ini saja Mas Andik dari saya. Jadi overall, selamat. Jadi substantif saya sudahlah manut kepada kepala sekolah, dan pada Pak Usman saya sampaikan selamat juga sudah menerima atau mendapatkan guru status PNS, insya Allah tidak lama lagi, dan itu aset sekolah. Tidak banyak sekolah yang dapat aset ini, dan mohon itu nanti untuk dibimbing, dibina lebih lanjut, karena saya bersama Bu Nana itu hanya membukakan mindset. Kami tidak akan mampu dalam waktu hanya 2 bulan, 3 bulan, merubah seseorang dengan mindset, dengan etika dan attitude dan inovasi yang wow dibutuhkan saat ini. Kami hanya memberikan pembelajaran, membuka mindset, memberikan metodenya, terus menuangkan dalam karya tulis bagaimana mengaktualisasikan agenda 2 dan 3, di atasnya agenda 1, syukur-syukur nanti jadi habituasi di 1 bulan ke depan, dan nanti selanjutnya sepanjang hayat
menjadi guru di SD 1 Kelakah. Terakhir dari saya, Mas Andik, jadilah guru dengan hatimu, Ya, Pak. dengan nuranimu, menjadi tukang guru. Ya. Oke, Pak Usman mungkin paham apa yang saya maksud. Nah, kan kepala sekolah biasanya juga pengurus PGRI. Ya, saya dulu pembina PGRI, Pak Usman, karena saya hampir 6 tahun di Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Itu doa di antara profesi kita. Jadilah guru dengan hati, tapi jangan jadi tukang guru. Banyak senior-seniornya Mas Andik itu tukang guru, mohon maaf. Maka yang muda-muda harus lakukan itu dengan hati. Kenapa? Kalau kamu kalah kreatif, apalagi dengan pembelajaran agama, entah Islam, entah Katolik, kalau terlalu manual, hanya improvisasi dengan IT, kamu akan ditinggal oleh muridmu. Cucu saya kelas 3, kelas 2, kelas 1 ada 3 yang sudah sekolah. Itu kalau Zoom sama gurunya ditinggal kok Zoom-nya. Dia buka Zoom yang lain, link yang lain, YouTube yang lain dengan pelajaran yang sama. Lebih keren Opi katanya. Karena ada gambarnya, ada lagunya. Nah, kamu nggak berkreasi dengan dinamika, kamu akan ditinggal oleh murid. Ya, Pak. Dan kamu tidak akan capek kalau profesimu kamu lakukan dengan hati. Orang pamrih. Ya, orang yang pamrih itu jadi tukang. Saya kira gitu Mas Andi, pesan-pesan Iya, moral Pak. saya. Iya, Saya Pak. empati dengan kamu, makanya aku rada cerewet gitu ya. Terima kasih, Pak. Agama itu menjadi sangat fundamental dalam mendidik anak usia dini. Iya. Itu saja pesan saya, matur nuwun, sukses selalu, good luck. Saya kembalikan pada Coach, matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak, dan tentunya Mas Handik, Ya, Bu. pesan dari beliau yang tersurat dan yang tersirat di dalamnya itu luar biasa ya. Dan ini yang harus benar-benar Mas Handik yang tersurat, walaupun lewat ngendikane beliau ya, lewat bahasa itu maksudnya tersurat, yang tersirat di dalamnya maknanya luar biasa. Dan ini tentunya menjadi bekal yang luar biasa juga untuk Mas Handik. Ya, Bu. Tidak hanya selesai latsar, tapi seterusnya selama menjalankan tugas sebagai seorang PNS. Dan mohon bimbingan selanjutnya Bapak tentunya untuk Mas Handik yang sedang berproses menjadi PNS yang profesional berkarakter. Dan dengan demikian usai sudah seminar atas nama Handik Masturi, kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran dan support yang diberikan oleh narasumber dan juga mentor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ambar, saya kembali warahmatullahi ke wabarakatuh. panjenengan. Nyun sewu Pak Kunto, Bapak ngersakaken istirahat jam pinten apa dus pundi saya nderek Bapak? Saya sebetulnya moderat gitu ya. Nggih. Artinya begini, kalau dilanjut ini tanggung. Nggih. Sholat nanti 20 menit lagi. Ini sebentar lagi proses. 20 menit lagi. Jadi di pertengahan sholat itu kan tidak harus on time gitu ya, masih bisa mundur. Saya moderat. Atau ini kita lanjut, nanti setelah itu kita break. Monggo. Jadi satu lagi ngaten? Satu lagi, terus kita break nanti jam 1 kan, ini serampung mungkin jam 12. Ya, jam 12 sekarang 11.32 Bapak. Kita satu lagi, terus nanti setengah jam ya. Anjir. Makan siang. Dan untuk ngerokok Bu Ambar. Ya. Oke, lanjut. Yeah. Mas Indra. Iya, Bu. Bu, sebentar izin saya mau pindah catering, Bu. Ini wifi-nya agak putus-putus. Selamat siang Ibu.
J. Sugeng siang Pak Dwi Purnomo. Derek tepang menika juragane sanggih kali. Mohon izin untuk bisa kita mulai mengingat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Bisa dimulai. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya yang kami hormati. Narasumber kita yang luar biasa hari ini, Bapak Dr. Andes Kunto Nugroho, HPMSI, dan juga yang kami hormati, Bapak Y. Dwi Purnomo, SPD, selaku mentor, dan yang berbahagia yang saya banggakan tentunya Mas Indra Kusuma Adi Nugraha, SPD. Hari ini Mas Indra berkesempatan mempresentasikan rancangan aktualisasi dan habituasinya dengan judul Pemanfaatan Google Form sebagai media pembelajaran pada peserta didik kelas 5 di SD Negeri 2 Sangge, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Waktu Mas Indra 15 menit untuk presentasi. Waktu selanjutnya kami haturkan kepada mentor untuk memberikan support selama waktu 5 menit. Disusul kemudian support dari narasumber. Mas Indra, silahkan dipresentasikan aktualisasi yang sudah dirancang. Ya, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Ibu Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk saya mempresentasikan rancangan aktualisasi yang saya buat. Yang saya hormati Bapak Drs. Kunto Nugroho HPMSI selaku narasumber, yang saya hormati Bapak Dwi Purnomo SPD selaku mentor saya, yang saya hormati Ibu Kristiana Widiawati SPIMT selaku mentor, selaku coach saya. Mohon izin Bapak Ibu untuk saya share screen PPT yang saya rancang. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Kusuma Adi Nugraha. Saya nomor absen 18, tempat kerja saya di SD Negeri 2 Sangge, Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 130 Pemerintahan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Judul yang saya angkat dalam rancangan aktualisasi yaitu pemanfaatan Google Form sebagai media pembelajaran pada peserta didik kelas 6 di SD Negeri 2 Sangge, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Adapun visi misi SD Negeri 2 Sangge yaitu visinya berubah untuk maju, santun dalam perilaku. Untuk misi yang berkontribusi dan menunjang rancangan aktualisasi saya yaitu yang pertama, mengoptimalkan KPM atau PBM, mengadakan perubahan menuju kemajuan. Yang ketiga, meningkatkan prestasi peserta didik. Yang keempat, meningkatkan etos kerja. Yang kelima, yaitu menanamkan budi pekerti luhur, beriman, dan bertakwa. Adapun yang melatar belakangi saya dalam menentukan isu dan memilih isu, yaitu pada kondisi saat ini, pembelajaran kurang efektif yang berakibat kepada peserta didik kurang bersemangat dalam belajarnya dikarenakan media yang digunakan dalam belajar itu hanya menggunakan media konvensional berupa WA saja. Untuk kondisi yang diharapkan yaitu pembelajaran lebih efektif yang membuat peserta didik itu antusias dalam belajarnya. Dalam mengakses materi lebih mudah tentunya dengan adanya media Google Form, mengirimkan tugas juga lebih mudah, serta hasil belajar siswa itu lebih langsung bisa diketahui peserta didik tersebut. Kemudian saya selama melaksanakan tugas di SD Negeri 2 Sangge selama kurang lebih 6 bulan itu, saya menemukan 5 isu yang saya temukan di SD Negeri 2 Sangge. Yang pertama, saya analisis isu dengan metode APKL. Isunya yang pertama yaitu belum adanya tindakan atau solusi bagi peserta didik yang terlambat dalam mengikuti pembelajaran di SD Negeri 2 Sangge. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan perpustakaan di SD Negeri 2 Sangge. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana dalam pembelajaran di SD Negeri 2 Sangge. Yang keempat, kurang efektifnya media yang digunakan dalam pembelajaran pada peserta didik kelas 6 di SD Negeri 2 Sangge. Yang kelima, yaitu belum optimalnya pendampingan orang tua dalam belajar peserta didik di SD Negeri 2 Sangge. Jadi dari 5 isu tersebut saya mendapatkan 3 isu yang paling aktual, yang sangat berkualitas, yang kemudian saya lanjutkan analisis dengan menggunakan metode USG. Dari metode USG ini, saya mendapatkan isu yang menjadi peringkat 1 dengan skor jumlah 15 poin.
yaitu isu yang terpilih adalah kurang efektifnya media yang digunakan dalam pembelajaran pada peserta didik kelas 6 di SD Negeri 2 Sangge. Adapun analisis penyebab isu, saya tuliskan pada diagram Fishbone. Penyebab isunya ada beberapa. Yang pertama, yaitu kurangnya penguasaan teknologi dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran. Untuk materialnya, kurangnya inovasi dalam pembelajaran dan kurangnya penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang utama yaitu pembelajaran masih menggunakan media konvensional berupa WA saja. Untuk metodenya, pembelajaran kurang menarik, kurang variatif, kurang inovatif, dan kurang kreatif. Untuk milieu atau lingkungan, peserta didik biasanya menggunakan gadget tidak buat belajar, akan tetapi dibuat bermain games. Kemudian kurangnya komunikasi guru dengan peserta didik dan kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua peserta didik. Kemudian gagasan pemecah isu yang saya buat itu ada 5 kegiatan. Yang pertama itu membuat rancangan Google Form. Yang kedua, menyiapkan pembelajaran menggunakan Google Form. Yang ketiga, membuatkan video tutorial mengenai tata cara penggunaan Google Form. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran. Yang kelima yaitu mengadakan evaluasi penggunaan Google Form pada pembelajaran. Saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Untuk rancangan aktualisasi yang pertama yaitu membuat rancangan Google Form pada pembelajaran. Pada tahapannya ada 3. Yang pertama, konsultasi dengan mentor. Yang kedua, menyiapkan akun Google. Yang ketiga, membuat Google Form. Output dari seluruh tahapan kegiatan itu adalah adanya Google Form untuk pembelajaran. Saya mengaktualisasikan nilai aneka seperti akuntabilitas, nasionalisme, anti korupsi, komitmen mutu, dan etika publik. Dan kedudukan serta peran PNS dalam NKRI, ada World of Government, manajemen ASN, dan pelayan publik. Saya misalkan pada akuntabilitas, yaitu saya dalam berkonsultasi dengan mentor dengan menggunakan bahasa yang jelas, yang mudah dipahami oleh mentor, sehingga pembelajaran dalam rancangan membuat pembelajaran itu bisa lebih efektif dan bisa dilaksanakan. Untuk kegiatan kedua yaitu menyiapkan materi pembelajaran menggunakan Google Form. Ada 4 tahapan. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, membuat RPP. Yang ketiga, menyiapkan buku pegangan guru dan buku pegangan siswa berupa buku tematik. Yang keempat, yaitu menentukan materi. Dari kegiatan kedua ini, outputnya yaitu tersedianya materi pembelajaran. Saya dalam mengaktualisasikan nilai aneka dan kedudukan serta peran PNS, ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, World of Government, manajemen ASN, dan pelayan publik. Saya misalkan pada komitmen mutu, yaitu saya percaya diri dalam menyiapkan materi pembelajaran menggunakan Google Form, karena dengan adanya media Google Form, peserta didik akan lebih bersemangat dalam belajar, lebih antusias dalam belajar, karena dengan adanya Google Form, pembelajaran lebih efektif dan peserta didik mudah dalam mengakses dan mengirimkan tugas belajarnya. Untuk yang 3 yaitu membuat video tutorial mengenai tata cara penggunaan Google Form. Ada 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, menyiapkan akun Google. Yang ketiga yaitu membuatkan tutorial Google Form atau membuatkan video tutorialnya. Output dari kegiatan 3 ini adalah adanya video tutorial Google Form untuk pembelajaran. Saya mengaktualisasikan nilai aneka dan kedudukan serta peran PNS. Seperti yang tertera itu, saya misalkan untuk anti korupsinya, saya membuat videonya, saya pastikan saya mengirimkan ke seluruh peserta didik dan memastikan peserta didik itu mengunduh, melihatnya, dan mengaplikasikan atau menggunakannya pada pembelajaran yang akan dilaksanakan. Untuk kegiatan keempat yaitu melaksanakan pembelajaran dengan media Google Form. Ada 3 tahapan kegiatannya. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, memberikan video tutorial. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan Google Form. Output dari kegiatan keempat yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan Google Form. Untuk nilai aneka dan kedudukan serta PNS, saya contohkan pada komitmen mutu, yaitu percaya diri. Saya dalam melaksanakan pembelajaran dengan media Google Form sangat percaya diri, karena dengan adanya media Google Form akan meringankan, memudahkan siswa dalam mengakses materi, dalam mempelajari materi yang saya berikan, dan akan memudahkan peserta didik dalam memberikan atau mengirimkan tugas belajarnya. Yang kelima yaitu mengadakan evaluasi penggunaan Google Form pada pembelajaran berupa post test. Untuk tahapannya yang pertama,
berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, mengadakan post test. Yang ketiga, merekap nilai peserta didik. Output dari kegiatan kelima yaitu pembelajaran menjadi lebih efektif. Untuk nilai aneka dan kedudukan serta peran PNS dalam NKRI, saya misalkan pada pelayanan publik. Saya dalam menuliskan atau merekap hasil belajar siswa itu dengan sangat terbuka dan transparan. Sehingga apa yang didapatkan peserta didik pada pelaksanaan post test di Google Form, nilainya sesuai dengan apa yang saya tuliskan pada rekapan nilai. Seperti itu. Untuk dampaknya, jika tidak diselesaikan permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut akan mengakibatkan pemahaman materi yang dimiliki peserta didik itu menjadi rendah. Dan dengan media pembelajaran yang monoton dan kurang menarik perhatian peserta didik, maka akan mengakibatkan minat belajar peserta didik itu menurun. Yang ketiga, peserta didik merasa kesulitan dalam menangkap materi karena media yang digunakan guru itu hanya menggunakan metode media konvensional berupa WA. Yang keempat, peserta didik merasa jenuh dan enggan dalam mengirim tugas belajarnya karena guru tidak segera mengoreksi dan memberitahu nilai dari tugas peserta didik tersebut. Yang kelima yaitu kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah menjadi rendah. Ya, hal itu mengakibatkan menurunnya jumlah peserta didik yang disekolahkan di sekolah tersebut. Maka dari itu, saya dalam merancang aktualisasi ini saya mengedepankan media pembelajaran, menggunakan media pembelajaran Google Form agar pembelajaran lebih efektif di masa pandemi ini dan bisa diterapkan pada pelaksanaan pembelajaran pada tatap muka ke depannya, sehingga peserta didik lebih antusias dan lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk jadwal kegiatannya, kegiatan pertama saya laksanakan pada minggu pertama. Yang kedua, kegiatannya itu saya laksanakan pada minggu kedua. Kegiatan ketiga saya laksanakan pada minggu ketiga. Yang keempat, kegiatan keempat saya laksanakan pada minggu keempat. Pada kegiatan kelima saya laksanakan pada minggu kelima. Untuk minggu terakhir saya gunakan untuk pembuatan laporan aktualisasinya. Untuk keterangan, kolom merah itu adalah hari libur dan warna hijau adalah pelaksanaan pembelajaran. Untuk bukti kegiatannya ada yang berupa foto, ada yang berupa video. Dalam pelaksanaan saya pada aktualisasi atau habituasi pada bulan September sampai Oktober tahun ini. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang jelasnya dalam saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon saran dan masukannya yang membangun demi tercapainya rancangan aktualisasi yang baik dan benar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra untuk presentasinya dan provisiat pastinya ya. Sudah melangkah sampai dengan rancangan aktualisasi yang 30 hari ke depan akan dilaksanakan. Untuk mensupport dan menyemangati Mas Indra, yang pertama kami mohon dari mentor, monggo Bapak Dwi Purnomo. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Mohon izin Bapak, mikrofonipun belum di-unmute. Bisa diklik, Rumin. Nah, sampun monggo. Duh, kok ditutup lagi, Bapak? Nah, monggo Bapak, Pak Dwi. Mohon izin, Bapak Dwi Purnomo. Selamat yang pertama kepada Mas Indra yang telah menyampaikan paparannya tentang rancangan pembelajaran dengan menggunakan metode Google Form. Memang sering berkoordinasi dan komunikasi dengan kami selaku mentor, sehingga apa yang dipaparkan Mas Indra ini sesuai dengan keadaan saat ini di SD kami. Untuk itu, semangat Mas Indra untuk merubah pembelajaran
yang konvensional menjadi pembelajaran yang selalu memakai IT, sehingga anak-anak nanti akan lebih bisa menerima materi pelajaran dengan menggunakan Google Form. Demikian, Ibu. Semoga Mas Indra tetap semangat dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan metode Google Form ini. Selamat siang, Mas Indra. Silahkan dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi Purnomo selaku mentor, dan pastinya mohon bimbingan selanjutnya selama Mas Indra melaksanakan aktualisasi. Berikutnya kami mohon dari narasumber, guru saya, senior saya, Bapak Dr. Andes Punto Nugroho, monggo Bapak dipersilahkan. Pak Nana iso. Baik. Lah pancing kok Bapak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati, yang saya banggakan, Kepala Sekolah, Mentor, Pak Dwi Purnomo, Sarjana Pendidikan, matur nuwun rawuhnya, dukungannya, dan harapannya, dan supportnya. Yang saya banggakan juga host saya hari ini luar biasa setianya, Bu Ambar. Bu Ambar. Ya mungkin beliau tegar, duduk nyaman itu karena saben pagi mungkin susu Boyolali gitu ya. Ya. Bu Ambar, saya saben pagi itu pasti minum susu Boyolali. Karena kebetulan yang jualan itu, saya saben hari Bu, saben pagi. Karena yang jualan bulan depan rumah saya persis gitu. Ya, 1,5 liter gitu. Oke, yang saya cintai, Coach yang luar biasa di kelompok ini, Bu Nana, Mbak Nana. Bapak. Dan yang saya banggakan, Bro, Indra Kusuma Adi. Bro, panggilanmu apa, Bro? Indra, Pak. Indra, Bu Indra. Oke, pertama, selamat dulu. Selamat yang pertama, kamu sudah CPNS. Terima kasih, Bapak. Kamu sudah ikut langsung Latsar. Kenapa? Karena katanya Pak Dwi, terutama di atasnya Pak Dwi itu, dulu CPNS, mau masuk prajabatan tuh ada 1 tahun, 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Kenapa? Karena saya ngerti persis. Satu, ngerti persis. Mertua saya dulu kasih kepegawaian Kanwil, Igbud. Nah yang kedua, aku kepala dinas pendidikan, jadi aku ngerti persis apa kondisinya. Jadi selamat, kamu sudah langsung Latsar. Selamat yang ketiga, kamu sudah mengikuti proses pelatihan agenda 1 Garuda di dadaku. Agenda 2, kawal itu bro, laksanakan itu, amankan itu. Tak kasih peluru, apa itu pelurunya aneka. Kenapa dikasih aneka? Karena kamu PNS, agenda 3. Ada apa dengan agenda 3? Karena kamu adalah fungsinya PNS, melaksanakan kebijakan publik, pelayan publik, perkat pemersatu bangsa. Buktinya bagaimana nanti pembuktinya? Maka dibuatlah rancangan aksi. Secara substantif, tadi sudah disampaikan mentor Pak Dwi, dan saya menghargai dan sangat percaya dengan etika profesi dan percaya dengan dan menghargai dengan silaturahmi yang sudah dilakukan antara Bung Indra dengan mentor, Indra dengan coach. Jadi domain konten isunya kok ini, no problem. Yang penting itu aktual, faktual, dan diyakini mentor. Ada yang tahu persis mentor. Bukan saya, bukan Bu Nana. Walaupun aku kepala dinas pendidikan provinsi, ngerti, tapi saya tidak berwenang mesahkan bahwa ini isunya di sekolah ini. Yang tahu mentor. Karena itu mentor dihadirkan. Kemudian domainnya, tahapan kegiatan sudah selesai. Itu sudah dianalisa, keren. Pakai APKL. Ditapis. Woi, kemudian ditentukan janinnya. Bro, istrimu ada berapa, bro? Belum punya, Pak. Saya. Masya Allah. Wis tak jodohke Mbak Anissa wae pada jomblone. Nah, dianalisa pakai WSG. Tentukan 1. Kalau ditanya pendapat saya, guru milenial S1 mosok koyo ngono. Nanti seminar ini jadi seminar 4 kali gitu kan. Jadi plus, udah saya hargai itu, dan kemudian itu ditulis, dipandu.
oleh coach. Sistematikanya, metodenya, nemukan isu, metode menulis, metode merancang, clear semua, Bro. Buktinya apa? Kamu masuk ruang seminar ini. Nah, dokumen yang ditandatangani itu tuh setuju, maka kamu sudah lulus. Nah, jadi wajahmu hari ini jangan wajah kayak orang ditanting kawin gitu ya. Nah, yang syuting gitu ini. Nah, ngono loh Mas ya, ini aja gitu. Nah, tinggal saya meyakinkan apakah ini sudah betul substansinya, sudah mentor jelaskan, tulisannya ada, saya baca semuanya. Kemudian dilihat dari 5 aspek. Saya hanya melihat sesuai modul adalah bagaimana korelasi relevansi aksimu dengan agenda 2 tadi, aneka. Bagaimana korelasi relevansimu dengan kau sebagai PNS. Kemudian bagaimana gagasanmu, karsamu tuh kayak apa sih gitu ya. Ya kalau saya bilang ya enggak wow banget lah gitu. Nek milenial loh. Nah, nanti tekan tipnya supaya wow gitu ya. Tapi oke lah gitu ya. Terus dilihat nanti tahapan kegiatannya, baru komunikasi. Kenapa saya menyoal ini? Karena apa yang kau tulis dengan satu pertanyaan besar. Bro, yang melaksanakan kegiatan nanti adalah Indra, atau Gosyali, atau Anissa? Indra. Hah? Indra, yuk kita buktiin gitu kan. Podo lanang kan tinggal bukti aja gitu ya. Ini sudah mau sholat gitu ya. Cepet-cepetan baik gitu ya. Ini tulisanmu Mas Indra ya? J, Pak. Ya, kudu tahu saya. Bener gitu kan. Langsung saya masuk ke tugas. Bu Nana tuh udah baik hati loh, ngiling ke. Di semua karya diklat, Latsar, PKP, PKA, PKN 21, itu selalu bab satunya tentang organisasi dan peserta. Kenapa? Ingin dilihat filosofisnya. Bener nggak sih itu tugasnya peserta? Jangan-jangan tugasnya tetangga, rumput tetangga gitu loh. Ya, maka bab 1 selalu itu sama dengan ini. Latsar, bab 1. Agenda 3, PNS pelaksana kebijakan publik. Maka Mas Indra, mulai hari ini kau bersilaturahmi dengan siapapun, sosial, kinerja, apalagi pekerjaan di sekolah. Tidak boleh lagi berasa. Menurut perasaanku benar, nggak boleh lagi. Harus berdasarkan ketentuan perundangan apapun itu. Kita berasa, kita berpikir, kita berkata, kita berucap, kita bertindak, kita berkarya, kita bekerja, berkarya termasuk menulis, harus ada dasar hukumnya. Supaya jelas. Nanti guyonannya begini, oke, naik sekolah itu SD biasanya dasar hukumnya jelas gitu ya. Terus dasar hukum menentukan organisasi biasanya jelas. Begitu tekan visi misi, itu mulai rodorak jelas gitu. Tapi saya di kelompok ini tadi salut karena narik visi misinya Bupati. Karena memang ada ketentuan Menpan, sejak Pak Jokowi tidak ada lagi visi misi menteri. Di tingkat provinsi yang hanya ada visi misi gubernur, tidak ada lagi visi misi dinas. Di tingkat kabupaten kota yang ada visi misi bupati, tidak ada lagi visi misi dinas. Nah, di sekolah itu dikecualikan. Biasanya di sekolah ada visi misi. Nah, kalau mau diambil 2 semacam ini, Mas Indra, boleh. Visi misi bupati, boleh. Neng tidak absah. Sehingga visi misi ki sapa Mas Indra? Lo pertanyaan guyonane kan ngono. Ki pertanyaan neng warung sego kucing lo ki. Ki sehingga visi bupati sapa? Pak Bupati. Nah, yang bikin adalah pemerintah daerah ditetapkan dalam Perda nomor sekian tahun sekian tentang RPJM itu so pasti nomor tahunnya. Tambahin berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Boyolali nomor sekian tahun sekian tentang RPJM, visinya ini, misinya ini sah. Makanya Mas Indra urung tahu ijab kabul jadi rangerti sah. Kan? Oke, termasuk visi misi sekolah sama. Tapi biasanya visi misi sekolah tidak ada keputusannya. Maka bahasakan sesuai penjelasan TU sekolah atau kepala sekolah, visi misi sekolah adalah ini. Kebanyakan tidak ada dasar hukumnya.
tapi ditambahkan. Supaya apa? Kalau ada orang menyoal seperti guyonan tadi, iki sing gawe visi SD iki sapa? Sekolah. Saya masuk sudah ada. Ora sing gawe Mas Indra, sing nulis Mas Indra. Nah, tapi Mas Indra yang ngawur, sumbernya disebut. Nah, misalnya iki Mas Indra sorry ya, iki baso-baso warung kucing loh, sego kucing loh, ini warung pinggir jalan loh ya. Oke. Nilai organisasi, sebutin dasar hukumnya. Kenapa? Karena nanti yang paling inti, yang Bu Nana sudah pandu supaya ini sah gitu ya, kegiatan ini dilakukan oleh orang yang betul-betul memiliki tugas kewenangan. Bu Nana tuh udah mandu loh, jelas dan tegas. Tugas pokok dan fungsi jabatan peserta. Yang dimaksud tugas pokok dan fungsi jabatan peserta siapa Mas Indra? Tugas Atau saya Pak, saya Indra. Oke, berarti uraiannya kudu ini tugasnya Mas Indra gitu ya? J. Oke, kita lihat. Yang pertama di sini disebutkan berdasarkan Permendiknas. Oke. Ini tentang guru, kompetensi guru se-Indonesia apa kompetensi guru Indra atas nama Indra? Satu Indonesia, Pak. Indonesia. Oke. 2. Berdasarkan Permendiknas nomor 35 2010, jabatan fungsional guru se-Indonesia apa Mas Indra? Satu Indonesia. Indonesia, sing dhuwur Indonesia, iki Indonesia. Terus sekarang ASN-nya, PNS-nya berdasarkan Undang-Undang 14. Ini PNS se-Indonesia apa Mas Indra? Satu Indonesia. Lah, mau pertanyaannya mana? Itu tugas pokok dan fungsi jabatan peserta harusnya dijawab Peserta. peserta. Tempun diumpet ke pelit-pelit kok ya. Di bawah Pak untuk penyusunan RPP kurikulum seperti itu. Di mana? Cuman berdasarkan itu yang mengacu ini Pak. Lewong kolom kene jenengan itu dijak kencan sama Bu Nana di kafe, jenengan ngejain pasar tradisional, ora ketemu toh Mas? Nggih. Mahnya tuh sudah disiapin Bu Nana di sini, gitu. Ya ngisinya ya di sini, ya ditambah, ini nggak usah dihapus, ya bagus ya. Untuk prolog, tambahin aja tugas peserta berdasarkan keputusan kepala sekolah. Tugasnya adalah ABC. Kenapa? Itu menjadi sangat strategis bagi saya narasumber. Karena aku ngerti aturan. Saya ngerti filosofisnya modul ini. Saya punya pengalaman tentang karya tulis. Kenapa ini dipertanyakan? Pengalaman saya sebagai inspektur. Kalau sesuatu kinerja dilaksanakan oleh orang yang bukan berwenang, orang yang tidak memiliki tugas itu, maka itu Big Bang. Nol besar. Ya. Nah, maka harus disantumkan. Kenapa? Karena di seminar kedua hanya 3 aspek yang mau dilihat. Pelaksanaan kegiatan ini. Lah kalau kegiatan dilaksanakan sebulan tapi oleh bukan orang yang melaksanakan, yang sah, ya nanti Big Bang kamu nggak lulus. Kasihan dong. Masa Pak Kuntoto enggak. Aku ki apian. Gitu. Wong mantuku yang Boyolali gitu kan, di pendidikan Boyolali. Apian mumpolo dhewe masa kejem banget gitu ya. Nah, tambahin aja gitu ya. Siapa? Tambahkan aja di situ. Kemudian nanti di seminar kedua itu mau dilihat bagaimana pelaksanaan kegiatan yang dirancang. Jalan-jalan, hasilnya pundi, buktinya apa. Terus yang kedua, manfaatnya. Yang ketiga, komunikasi. Kamu tuh sumeh. Senang saya kalau ada guru kayak kamu tuh ceriwis gitu. Ya, guru mah harus ceriwis gitu ya. Saya orangnya pendiam, tapi kalau sudah di depan mic, di depan kelas, itu tekan bengi, betah saya gitu ya. Oke, terakhir Mas Indra, saya appreciate terhadap PowerPoint-mu, naskahmu rapi, detail gitu ya, termasuk di timeline atau time schedule atau di milestone-nya ini ya, tahapan kegiatan sebentar terakhir ini. Karena ini saya soal karena ini nanti aspek pertama di seminar kedua. Jadi yang saya soal itu adalah untuk menyiapkan teman-teman di seminar kedua. Kau detail benar. Yuk kita persamakan persepsi. Kenapa saya minta dasar hukum? Karena tugas kita adalah PNS. PNS tugasnya pelaksana kebijakan publik. Semua harus didasarkan sumber hukum, dasar hukum. Kemudian yang kedua persepsi.
tak ambil simulasi yang enteng-enteng aja, yang ringan-ringan aja. Pak Kepala Sekolah nugasin Mas Indra, gitu ya. Karena ini inovasinya IT. Indra, kau pergi ke Solo. Di sana ada toko buku besar. Kalau nggak ada ke Semarang, Gramedia. Beli itu 20 buku tentang IT. Nyoh, ini duit. Berangkatlah Mas Indra. Dengan doa, mudah-mudahan di jalan ketemu cewek cantik gitu kan. Bisa pengerti jodoh. Nah, ringkas cerita pulang. Lapor sama kepala sekolah. Pak, sudah saya beli. Ini Pak, buktinya foto. Ini saya beli Pak. Bener loh Pak, ini saya beli loh Pak. Ini loh Pak fotonya. Pak Kepala Sekolah gimana? Oh iya, matur nuwun. Mbak bertanya-tanya. Iki mudeng apa ora si Indra ki gitu. Nek foto belinya ya. Tapi bukti dari tugasmu beli buku. Itu hasil tugasmu, hasil kegiatanmu beli buku. Itu hasilnya buku yang Mbak beli apa foto? Bukunya, buktinya. Buku. Oke, Mbak baca kegiatanmu masing-masing. Terus nanti di rencana bukti kegiatan kolom terakhir. Ya. Nah, ini satu-satunya peserta Mbak Nana yang di outputnya keren gitu ya. Rigid. Ya, saya salut Mas Indra. Saya orangnya cirinya gampang. Ketemu orang hebat mesti aku tambah ceriwis. Itu aja. Semakin ceriwis aku. Nah, karena kamu hebat, saya pandang hebat, maka aku ceriwis. Supaya nanti kehebatanmu benar-benar wow. Bukan lampus gitu. Ya. Yang kau tulis di sini semua foto buktinya. Oke, simulasi saya tadi. Buktinya kamu beli buku itu buku apa foto? Bukunya. Oke, bukunya. Merancang Google Form, buktinya apa? Foto apa rancangan Google Form? Rancangan Google Form. Pinter loh ya. Nomor 2, menyiapkan materi pembelajaran menggunakan Google Form. Foto apa materi pembelajaran? Materi dilaksanakan menggunakan Google Form. Oke, buat tulis foto. Nah, foto boleh, itu adalah dokumen pelengkap bukti. Buktimu beli buku, itu adalah kwitansi dan buku. Betul, nota pembelian dan buku. Buktinya dilengkapi. Ini loh Pak, saya beli sendirian loh Pak. Saya nggak bawa siapa-siapa loh Pak. Foto kamu beli. Nah, sama di sini. Kegiatanmu apa? Outputnya itu adalah bukti, hasilnya yang nanti dilaporkan 1 bulan yang akan datang. Dilengkapi foto komplit. Jadi kalau martabak itu telurnya 5 kalau di Semarang. Nah, bukan 3 lagi. Gitu bro ya. Siap Pak, terima kasih. Energik terus. Jadilah guru dengan hatimu. Jangan jadi tukang guru. Tentang ini terjemahnya kamu tanya juragannya SD Negeri 2 Sange. Ya paham itu. Ya, siap Pak. Iya. Dan apa jadi tukang guru gitu ya. Sukses. Matur nuwun. Tak tunggu janjimu. Janjimu 1 bulan yang akan datang. Good luck. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak, supportnya yang luar biasa, semangatnya yang luar biasa untuk Mas Indra. Tentunya saya yakin Mas Indra dapat menangkap apa yang beliau maksud semuanya tadi, ya, baik yang dingendikake maupun yang tersirat di dalamnya begitu. Dan 30 hari ke depan tentunya aktualisasi Mas Indra bisa dibuktikan nanti saat seminar LA dan seterusnya nanti harapannya nilai-nilai dasar menjadi sebuah habituasi. Tetap semangat Mas Indra berproses menjadi PNS profesional berkarakter. Dan dengan demikian usai sudah seminar atas nama Indra Kusuma Adi Nugraha. Matur nuwun atas kehadiran dan support yang diberikan narasumber Bapak Dr. Andes Punto Nugroho, MSI, dan juga dari mentor Bapak Y. Dwi Purnomo SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Semangat Mas Indra, pasti sukses. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ye. Bapak berarti menika istirahat ngantos jam pinten Pak Kunto? Genep ke jam 1 Mbak ya. Oh nggih, nggih. Ngantos jam
Saya Nggih. sholat dan makan dan kebetulan ini ada teman BI yang mau konsultasi sebentar. Oh, nggih, berarti jam setunggal Bapak. Bu Ambar ngaten Ibu. Pak Kunto nggih, dados istirahat ngantos jam setunggal beliau kebiasaan begitu. Nggih. Nggih. Jam 1, nggih. Jam 1 Tepat lah gitu. jam 1 tepat. Nggih. Tinggal berapa menit, Bu Ambar? Nggih, nggih matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih Bapak. Matur nuwun.